Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, setelah beberapa hari kita tidak bertemu, sekarang kita bertemu kembali nih sobat semuanya. Untuk di episode kita kali ini sobat semuanya, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengenal salah satu dari dapur pusaka langka, yaitu dapur Mundarang. Nah nanti kita akan melihat untuk racikannya seperti apa dan filosofi dari dapur Mundarang itu sendiri seperti apa. Untuk itu, langsung saja kita akan belajar bersama. Nah, sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari penampilan dapur Mundarang koleksi saya di sini sekali lagi berterima kasih kepada kalian semuanya, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, yang selama ini selalu mengikuti dari channel-channel dari Bumi Mojopahit. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini coba saya ingin mengajak kalian semuanya ini mengenal dari salah satu dapur pusaka, yaitu dapur Mundarang. Dapur Mundarang ini sobat semuanya kurang familiar sekali. Karena apa? Karena di dalam peredarannya dalam dunia Tosan Aji itu sangat-sangat jarang. Jadi boleh dikatakan bahwasanya dapur Mundarang adalah salah satu dari dapur pusaka langka. Nah ini adalah koleksi Mundarang saya sobat semuanya. Nah ini juga sudah saya serviskan untuk di warangkanya. Nah sudah kinclong dan juga sudah sangat-sangat bagus sekali. Dan kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, untuk di warangkanya kayaknya ini warangkanya nginden. Nah ini adalah warangka gawannya waktu saya mendapatkannya. Coba kita akan melihat wujud dari Mundarang yang ini sobat. Saya mempunyai dua contoh dari dapur Mundarang. Yang satu yang ini sepuh sobat semuanya, dan yang satunya lagi nanti saya akan memberitakan kepada kalian semuanya atau memperlihatkan yang tidak sepuh atau garap kamardikan. Nah, coba kalian amati. Nah ini yang kemarin juga pernah saya review. Waktu itu saya review pas sudah diwarangi. Nah, kalau untuk di bilahnya sendiri sobat semuanya, ini bilahnya sangat-sangat tebal dan ini masih utuh. Nah seperti ini. Oke, contoh yang kedua adalah Mundarang. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini adalah eranya kamardikan, karena ini saya pesan waktu itu. Memang saya pesan, awalnya saya pesannya itu dapur Pasupati, tapi karena saya request di bagian ini sor-sorannya ada gambarnya Garuda Pancasila, tapi kalau untuk di dapur Pasupati kan nggak bisa karena kan ada sogokannya. Jadi akhirnya menjadi Mundarang. Seperti itu. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini sobat semuanya, ini adalah dapur Mundarang kedua. Yang ini bertangguh kamardikan. Di bagian sor-sorannya ini ada kinatahnya, kinatah Garuda Pancasila. Nah waktu itu memang saya ada ingin menyampaikan sebuah pesan bahwasanya kita Indonesia itu harus bisa menjaga persatuan dan juga kesatuan di bawah Garuda Pancasila, itu seperti itu. Nah di bagian ini untuk di gandeknya ini ada Panji Wilis, kinatah Panji Wilis. Lalu di sini pun juga ada kinatahnya Lungdungan. Nah terus di bagian wuwungannya ini sobat semuanya, ini ada kinatahnya Gajah Singo. Nah kalau kalian melihat di sini, ini ada warna degradasi warna kuning dan juga warna putih. Karena untuk di kinatahnya ini sendiri sobat semuanya, ini tidak saya kinatah emas, tapi saya kinatah kuningan bercampur dengan perak waktu itu. Nah untuk di pamornya sendiri, ini pamornya pamor ron genduru. Garisnya sangat-sangat gagah sekali. Ini mengambil langgam kalau nggak salah PB ya. Garis-garisnya sangat gagah dan juga kalau dilihat itu kesannya itu berwibawa, itu seperti itu. Nah asik sekali ini. Oke, habis ini kita akan melihat bersama, kita akan belajar bersama tentang ricikannya. Setelah itu saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengenal filosofi dari dapur Mundarang itu seperti apa. Oke sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari ricikannya, coba sekali lagi saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat keindahan dari warangkanya. Nah ini
Nah, seperti ini. Sangat-sangat luar biasa sekali nih. Ini sangat-sangat layak koleksi kalau menurut saya. Nah, ini adalah hasil dari, nah kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini adalah gandar iras. Nah, oke, kita akan melihat untuk keris yang pertama. Kalau yang ini sepuh ini sobat semuanya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini adalah penampakan dari pusakanya. Oke, ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, coba kita akan melihatnya nih. Nah, kalau ini sobat semuanya, untuk kayunya ini kalau nggak salah kayu gembol jati. Nah, ini di sini kalau kalian melihat semacam ada kayak lafaz ya, lafaz Allah gitu, seperti itu. Nah, di bagian sininya. Nah, luar biasa sekali. Ini dulu saya pesannya di salah seorang rekan yang ada di Madura kalau nggak salah yang ini. Oke, kita akan melihat kerisnya secara lebih detail seperti apa. Nah, seperti ini sobat. Oke, coba kita akan melihat dari ricikan dapur Mundarang. Nah, kita akan melihatnya dulu nih di buku dapur sobat semuanya. Nah, ini sudah saya persiapkan untuk di gambarnya. Coba kita akan melihat, kita akan membacanya bersama tentang ricikan dari dapur Mundarang sobat semuanya. Nah, ini adalah dapur Mundarang. Untuk ricikannya adalah dia ada sekar kacang pogok. Jadi kembang kacangnya itu bentuknya bentuk pogok sobat semuanya. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri dari kembang kacang yang pogok. Hampir-hampir sama dengan ini keris dengan dapur Pasopati. Lalu juga ada lambe gajah. Nah, ada lambe gajahnya. Lalu juga ada yang namanya jalen. Nah, jalen, lalu juga ada pejetan sobat semuanya. Nah, ini pejetannya. Lalu juga di sini tertulis tikel alis. Nah, di sini ada tikel alisnya. Lalu ada yang namanya serawean. Nah, ini serawean. Lalu ada gereneng. Nah, ini ada gerenengnya. Coba kita akan melihat dari dapur pusaka yang ini sobat semuanya. Nah, ada kembang kacangnya pogok. Nah, ada kembang kacang pogok. Lalu juga ada yang namanya lambe gajah. Nah, ini ada lambe gajahnya. Lalu juga ada jalennya dan juga ada pejetannya. Nah, pejetan. Lalu ada juga yang namanya di sini tikel alis. Nah, kalau diraba seperti ini, nah baru terasa tikel alis. Lalu juga ada serawean. Nah, ini seraweannya dan juga yang dinamakan gereneng. Nah, di sini. Kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, bahkan ini ada semacam kayak tambahan di atasnya. Yaitu kalau boleh saya bilang ini semacam kayak rondo nunut seperti itu. Nah, luar biasa sekali ini sobat semuanya. Ini adalah penampakan dari pusakanya. Yang ini adalah pusaka saya yang Kamardikan. Coba kita akan melihat yang pusaka sepuhnya. Nah, ini untuk kembang kacangnya atau sekar kacangnya pogok. Nah, pogoknya seperti ini. Unik banget. Lalu juga ada lambe gajahnya. Lalu juga ada jalannya. Lalu juga ada pejetannya. Nah, kalau diraba seperti ini memang agak apa ya, kalau boleh dibilang kayak kurang begitu terasa untuk di bagian tikel alisnya. Lalu ada juga seraweannya, ada nggak kira-kira ya di sini ya. Kalau diraba seperti ini mungkin kurang terasa. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, di bagian belakangnya atau gerenengnya ini ada nungkaknya. Nah, ini di sini ada nungkak ke atas seperti ini. Luar biasa, ini sangat-sangat apa ya, boleh dikatakan sangat-sangat langka kalau yang ini sobat semuanya. Untuk di eranya sendiri saya kurang paham untuk yang ini sobat semuanya. Karena apa? Karena untuk didegradasi dari pamornya sendiri ini boleh dikatakan pamor apa ya nih? Ini semacam kayak ada juga pamor alip. Nah, ini apakah juga ini dinamakan dengan pamor nyanak juga? Saya sendiri juga kurang paham kalau untuk di yang pamor ini sobat semuanya. Kalau kalian ada yang mengetahui kira-kira ini masuk di pamor apa, silakan tulis di kolom komentar. Karena intinya adalah kita di sini belajar
bersama-sama. Oke sobat semuanya, ini adalah ricikan dari versi dari buku dapur. Sekarang kita akan melihat dari versi buku ensiklopedia keris sebagai sebuah pembanding. Nah, ini sobat semuanya, coba kita akan melihatnya lebih dekat. Di sini tertulis mendarang atau disebut juga mundarang adalah salah satu bentuk dapur keris lurus yang bilahnya berukuran sedang. Keris itu memakai kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya, lalu juga ada lambe gajahnya, ada juga sogokannya rangkap. Nah, kalau di sini ada keterangan sogokan rangkap sobat semuanya. Lalu ada sawean, lalu juga gerenengnya lengkap. Ricikan lainnya tidak ada. Nah, sobat semuanya, di sini kita harus mengetahui atau punya wawasan yang lebih. Karena kalau kita melihat di buku ini, gambar ini sobat semuanya dengan keterangannya ini sogokan rangkap, maka kalau nggak salah ini masuk di dapur Pasupati, jadi bukan dapur Mundarang. Nah, terkadang antara buku yang satu dan juga buku lainnya itu sobat semuanya itu juga berbeda. Makanya kenapa saya juga mengajak kalian semuanya, di samping kita belajar di buku, kita juga harus belajar lewat pengalaman, bisa juga lewat para senior Tosan Aji. Karena apa? Karena kalau kita memutuskan yang di buku ini benar, nah kalau ada salahnya di buku, kita nanti juga akan salah. Jadi makanya kenapa selain kita belajar di buku, kita juga harus belajar di tempat lain. Bisa juga di para senior Tosan Aji, ataupun juga kita membaca dari artikel-artikel di online. Bisa seperti itu. Nah, coba kita akan melihat dari ricikan di buku keris Jawa. Nah, ini sebagai sebuah pembanding sobat semuanya, biar kalian juga bisa nanti memutuskan yang mundarang itu untuk ricikannya seperti apa. Coba kita akan melihat di dapur mundarang. Nah, mana ya? Nah, ini sobat semuanya, ini ada tanda seperti kayak bintang. Nah, di keterangannya itu adalah kalau bintang seperti ini, ricikan pada dapur bersangkutan muncul dengan bentuk khusus atau menjadi sebuah ciri khas. Nah, yaitu kembang kacang pogok. Nah, ini sobat semuanya. Nah, ini kembang kacangnya itu berarti menjadi sebuah ciri khas bahwasanya kalau dapur Mundarang itu kembang kacangnya adalah pogok. Lalu juga di sini ada satu keterangannya adalah jalen. Nah, jalennya ada. Lalu juga di sini ada satu lagi, ini namanya adalah lambe gajah. Nah, lambe gajah. Lalu juga di sini ada keterangan pejetan. Nah, ada pejetannya. Lalu juga di sini ada lagi keterangannya satu. Apa ini? Tikel alis. Nah, ada tikel alisnya. Lalu setelah itu yang terakhir adalah ini satu. Di sini gereneng. Nah, ini sobat semuanya, bahwasanya di buku keris Jawa antara mistik dan nalar ini sepengetahuan saya ini memang untuk ricikan dari dapur Mundarang. Itu seperti itu. Jadi tidak ada sogokannya rangkap seperti yang berada di buku ini tadi, ensiklopedia keris. Nah, kalau di gambar ini sobat semuanya, untuk saya pribadi ini masuk di dapur Pasupati. Nah, itu. Oke, itu adalah ricikan dari dapur Mundarang sobat semuanya. Setelah ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengetahui filosofi dari dapur Mundarang itu apa sih. Nah, yuk kita akan menjabarkan. Saya akan menjabarkan dulu untuk di dapur Mundarang. Kira-kira arti dan filosofi dari dapur Mundarang itu apa? Nah, untuk yang bagian ini sobat semuanya, ini saya mendapatkannya dari sumber-sumber online. Jadi saya merangkumnya untuk menjadi sebuah bahan belajar kita bersama-sama. Dapur Mundarang secara harfiah ini merupakan sejenis gada pemukul yang besar di bagian ujungnya. Nah, seperti gadanya ini Bima, gada rujak polo, itu senjatanya Bima, atau yang terlihat dalam arca Dwarapala atau reco pentung. Nah, itu adalah artinya Mundarang sobat semuanya. Gada yang besar ini melambangkan keperkasaan dan juga ketangguhan serta kebijakan yang dimaknai bahwa yang memegangnya ini adalah orang-orang yang tangguh serta bijak dalam menghadapi kehidupan.
tak gentar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Bagi pemiliknya, Mundarang adalah simbol penegak tertib hukum. Di antara pemburu esoteri, sobat semuanya, keris ini dipercaya tuahnya menambah kepercayaan diri, mendongkrak kewibawaan, dan disegani banyak orang. Nah, itu sobat semuanya. Lalu coba akan saya tambahi dengan ini, pamoron gendurunya. Pamoron genduru ini berarti daun genduru. Pamor ini sering disebut pamor bulu ayam. Jadi kalau ada yang bilang pamor bulu ayam, berarti itu sama dengan pamor ron genduru, sobat semuanya. Motifnya ini menyerupai daun genduru, termasuk pamor miring rekan. Tuahnya ini untuk kewibawaan dan kepemimpinan, serta membuat pemiliknya ini menjadi orang yang terpandang. Ini berarti sangat sinkron sekali dengan kinatanya Garuda Pancasila. Ini juga dikhususkan untuk para pemimpin, pemangku jabatan, mungkin seperti itu. Dan untuk warangkanya ini warangka model ladrang Surakarta ini sobat semuanya, memakai pendok bunton bermotif. Dan untuk panjang bilahnya yang ini adalah 37,5 cm, gonjonya 8,5 cm, dan pesnya 7,5 cm. Di bagian sor-sorannya ini terdapat kinatah burung Garuda Pancasila dengan gandiknya Panji Wilis, dan gonjonya ini sobat semuanya ini kinatah gajah singo telung wedono. Nah, seperti ini. Kalau ada keterangan yang keliru, silakan dibenarkan. Kalau menurut saya ini adalah telung wedono. Kalau ada yang bilang, oh bukan mas, itu bukan telung wedono, silakan tulis di kolom komentar, karena kita di sini intinya adalah belajar bersama-sama. Nah, itu sobat semuanya, itu adalah beberapa dari ricikan Dapur Mundarang dan juga filosofi arti dari Dapur Mundarang itu seperti apa. Bahwasanya kalau boleh saya menyimpulkan bahwasanya Dapur Mundarang ini sama halnya dengan Dapur Pasopati, bahwasanya untuk Dapur Mundarang ini sangat-sangat cocok sekali dipakai dengan hal-hal kepemimpinan atau juga dengan hal-hal kederajatan. Mungkin seperti itu sobat semuanya. Nah sobat semuanya, demikianlah tadi kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur langka, yaitu Dapur Mundarang. Ya, saya ingin juga menyampaikan kepada kalian semuanya agar tidak terjebak dalam persepsi yang keliru tentang keris, bahwa di sini sebilah keris ini akan bisa dirasakan tuahnya jika kita bisa memahami pesan atau ajaran yang terkandung di dalamnya dan mau melaksanakan sebagai tuntunan hidup. Ini sobat semuanya, bukan hanya sekedar disimpan saja atau hanya sekedar diharapkan tuahnya semata. Nah, di sini adalah kita harus berpikir bijak. Jadi tidak serta-merta kalau kita punya keris lalu kita bisa hebat, kita langsung kaya, kita langsung seperti apa, enggak. Jadi segala sesuatu itu harus diimbangi dengan yang namanya keris atau pusaka adalah sebuah doa. Doa yang dibendakan atau doa yang berwujud. Nah, selain berdoa, kita pun juga harus yang namanya berusaha secara fisik atau secara lahiriah. Jadi biar apa? Biar ada kesinambungan. Jadi ada keseimbangan. Jadi di samping berdoa, kita juga wajib berikhtiar. Nah, seperti itu sobat semuanya. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi bagi kalian semuanya, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.